warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ihdah. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudhakarata wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhi Allahil karim وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. حضرة المكرمون المحترمون النجباء الأجلاء, para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, serta para tokoh masyarakat, para guru, para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini melanjutkan kajian kita, menjadi pengorbanan kita dalam membuktikan cinta kita kepada agama, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan jalan untuk kita, Allah masih memberikan hidayah kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita segenap kenikmatannya yang kita rasakan, sehingga kenikmatan tersebut dari sehat, dari kuatnya badan, dari perjalanan yang alhamdulillah tidak sulit untuk ditempuh walaupun rintik-rintik hujan yang masih banyu juga bukan api. Alhamdulillah kawak kita kesini bertemuan. Mudahan ini menjadi dengan adanya hujan yang dikatakan itu adalah rahmat Allah, mudahan kajian kita tambah rahmat, jalan kita ke sini tambah diberkahkan, dan mudahan hajat-hajat kita seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Rajab, dengan kemuliaan Isra Mi'raj Nabi, dengan kemuliaan pembacaan hadis Nabi dan Maulid Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sehubungan ulun kuda tahu hajat pian sorangan, seperti biasa kita baca Fatihah. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يؤتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ثم إلى رسولنا ورثنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس أن الله يعطي رجليه في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية. Sebutkan niatnya masing-masing. Sebutkan niatnya, hajatnya dalam hati pian masing-masing. Ya mudahan dikabulkan oleh Allah hajatnya. Bismillahil Fatihah. Naik beb, anjay gitu orang. Naik deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang ibadahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kenapa gak selesai ibadahnya Rasulullah? Kalau seandainya ini hanya sedikit saja, paling sekitar
26 hadis saja yang dibaca. Yang tertulis di mana? Di kitabnya Imam Tirmizi yang dibabkan oleh Imam Tirmizi dengan bab yang khusus. Hanya 26. Yang itu saja berapa pertemuan kita tidak selesai-selesai. Karena subhanallah apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan Nabi, hal yang dilakukan oleh Nabi itu ibadah. Entah makannya menjadi ibadah. Jadi subhanallah itu merujuk kemana? Ke niat. Kadang orang menafsirkan ataupun memaknai sebuah ibadah ini dengan pekerjaan berupa salat, berupa puasa dan lainnya. Benar. Cuman subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seberataan ini bab ataupun pintu-pintu yang luas yang bisa kita gunakan, yang bisa kita jadikan itu adalah pintu ibadah kita. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan niatnya. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya seluruh pekerjaan ini tergantung dengan niatnya. Ya Allah, ana niat berangkat ke majelis sudah jelas. Kita kumpul di sini tidak yang kita bahas urusan dunia, kita bukan. Jelas sudah ibadah. Contoh lagi, saya begawi. Ada yang begawi tukang besi, ada yang begawi tukang baju, ada yang begawi jadi buruh, ada yang nelayan, ada yang kang truk, supir, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebuah bab pintu untuk beribadah dengan niat. Tentunya kita keluar dengan niat, ya Allah, ulun nih hendak keluar mencari rezekimu yang halal, yang dimana tujuannya ya Allah untuk menjadikan rezeki tadi sebagai jalan aku memberikan nafkah kepada keluarga aku, sehingga ya Allah perjalanannya diberkahkan oleh Allah dan menjadi sebuah kegiatan yang sepenuhnya diberkahkan, jadi duitnya kada gampang habis. Nah itu bahasa kasarnya barakat sudah. Barokah itu duitnya kada gampang habis. Ya Allah, sedikit tapi bermakna. Berbeda dengan banyaknya nominal tapi maknanya tidak ada di situ. Hilang. Banyak yang seperti itu. Nah, makanya yang dipatut untuk dicari barokah di semuanya. Duit barokah, kehidupan barokah, umur barokah, kegiatan barokah, sehingga dengan adanya barokah tersebut lebih bermakna arti dari hal itu. Banyak di antara umat muslimin yang sampai yang mereka pikirannya tidak hanya sebatas apa yang dia pandang, melainkan pikirannya ini digunakan kepada apa yang diterangkan oleh Nabi, walaupun tanda kutip tidak logis. Seperti contohnya sedekah. Kalau hitungan akal seperti apa? 1 kurang 1 itu 0. Ya kalau hitungan Nabi gak ada. 1 kurang 1 jadi 10. Nah, yakin gak ada? Yakin. Karena itu adalah perkara yang telah diterangkan oleh Nabi. Setidaknya walaupun harta yang telah kita gunakan tadi kepada hal-hal yang baik, dengan sedekah ke anak yatim, dengan memberikan hal-hal hartanya kepada orang yang membutuhkan, Allah pasti akan memberikan keberkahan kepadamu dalam hartamu ataupun segala urusanmu. Banyak kadang orang nih memaknai bahwasanya kadang, Habib saya punya duit 20.000, berarti mun kali 10 berapa? 200.000. Saya punya duit 200.000 dikalikan 10 jadi 2 juta. Tapi Bib, kenapa ulun kada dapat 2 juta? Padahal ulun sudah bersedekah. Nah, itu kadang menjadi sebuah waswasah, menjadi hal atau bisikan syaitan kepadamu untuk tidak percaya kepada ucapan nabimu. Tapi subhanallah hadirin yang dirahmati oleh Allah,
hal yang kita lakukan dengan memberikan sedekah contohnya, antum akan rasakan, antum mengetahui ataupun tidak antum ketahui, pasti antum merasakan adanya keberkahan tadi dengan rezeki. Karena rezeki bukan tergantung dengan harta saja. Mungkin saja, ampun maaf, apa yang telah diucapkan Habib Jindan, saya dengar kemarin, alhamdulillah, ulun dengan alhamdulillah Bang Yadi Kijang kemarin berangkat ke Palangka, dan salah satunya menjelaskan hal tentang yang berhubungan dengan perkara kebaikan. Beliau menyebutkan bagaimana sedekah ini di pagi hari merupakan sebuah penghalang, hisnun hasin, dengan mara bahaya yang akan mendekat kepada kita, akan berbenturan kepada kita di hari itu. Contoh, antum berangkat, berangkat antum ke Palangka untuk bekerja. Antum berangkat ke tempat gawian antum untuk bekerja. Antum mungkin berangkat sebentar ke sekolah untuk mengantarkan anak. Apakah ada jaminan Anda selamat di perjalanan Anda? Ada tidak? Tidak ada. Nah, dari itu kadang, ya Allah, wayahnya pengen tabrakan wah ini nih. Contohnya, karena amal baik yang kita kerjakan dari hadir majelis, dari memberikan haknya, memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan, dari salat kita, dari hati kita yang jauh dari sifat syirik, sifat hasud, sifat sombong. Ya Allah, itu menjadi sebuah sebab yang besar untuk keselamatanmu pada saat itu. Itu hanya sebagian kecil dari makna berkah yang Allah berikan kepadamu. Nah, sehingga subhanallah, Habib Segaf, contoh ini, kebalikan dari ketidakberkahan, yaitu keberkahan, kebalikannya antonimnya ya. Antonim apa sinonim? Antonim. Ya itulah kebalikan lah. Yaitu ketidakberkahan. Contohnya apa yang diucapkan, yang diceritakan bahwasanya ketidakberkahan ini, apalagi dari perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi. Saya kira sudah pernah saya ceritakan. Ada tukang bakso bawa rombongnya. Di perjalanan dia berjalan dengan menjajahkan baksonya. Dia melihat nih, ada orang gugur dompetnya. Nah, karena jelas dompet adalah tempatnya duit. Ah, ini duit ini. Didatangi olehnya. Dilihat duitnya, dompetnya dibuka, ternyata ada duitnya 700.000 duitnya. Subhanallah, duitnya diambil, dompetnya dilempar ke tempat sampah. Nah, mun hilang dompet rata-rata di tempat sampah, mun kada dalam banyu, ada sungai di sini, ngalih dicari. Nah, subhanallah, 700.000. Di hari itu juga tiba-tiba ada sepeda motor ataupun kendaraan yang tak sengaja menabrak itu rombongnya, ataupun gerobaknya ditabrak. Tekipai seberataan baksonya. Antum tahu kerugiannya 700.000. Nah, itulah kadang subhanallah ketidakberkahan dari perkara yang haram itu kadang akan menimpa kehidupanmu. Entah itu boleh kita katakan dalam satu sisi nih, ngelihat subhanallah fulan sugih. Karena apa? Karena suka memperanakan duit dari riba. Antum jangan lihat mazharnya. Antum nggak tahu masalah dapurnya. Coba lihat, pasti sakit dia. Kalau nggak sakit, pasti duitnya akan dihabisi oleh anaknya. Kalau enggak, apalagi macam-macam. Nah, makanya para pecinta Nabi ketika mindsetnya dalam keduniaannya dibarengi dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicari keberkahan. Ya Allah, mudahan anak ini dengan hadirnya ke majelis, mudahan bisa membawa kebahagiaan untuk kehidupan ulun.
Ya Allah, yang ulun ini tidak mendapatkan ketenangan, selalu mendapatkan musibah, masalah. Ya Allah, mudahan dengan hadirnya majelis ini Allah Subhanahu wa taala lepaskan segala musibah-musibah tersebut, sehingga ya Allah hidup ulun menjadi hidup yang tenang. Keluarga ulun menjadi keluarga yang kada tumbur, anak ulun menjadi anak-anak yang soleh. Karena subhanallah, ketahuilah berkah ini sifatnya menular. Berkah sifatnya apa? Menular. Sama kayak Omikron. Apa? Omikron nggak? Apakah? Ya itulah. Nah, tapi itu versi penyakitnya, ini versi baiknya. Nah, apa? Itu berlandasan dari ucapan Nabi, "Idza ata'ani abdi raditu lah, wa idza raditu lahu baraktuhu wa fi haulihi wa fi azharihi wa la nihayata li barakatihi." Sungguh seseorang ini ketika telah diberikan keberkahan oleh Allah, maka yang dia dapatkan ketika dapat berkah, dia akan diberkahkan oleh Allah dalam kehidupannya. Dia akan diberkahkan oleh Allah di sekitarnya. Yang jelas sekitar kita siapa? Yang pertama, keluarga kita. Wa fi atharihi, dan setiap jejaknya. Wala nihayata li barakati, dan ketahuilah, kata Allah, tidak ada batasan, yaitu jatuh tempo ataupun expired di dalam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba itu. Dan kita bayangkan, ya Allah, pada malam ini yang kita bahas ini adalah orang yang paling berkah di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan karena jejak itu kita dapat berkah juga, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Minum dulu kopinya. Karena alhamdulillah Allah berikan nikmat hujan, sehingga hadirin yang di sini ya termasuk nyaman untuk menyimak, nyaman untuk berinteraksi dengan Buhan Pian seberataan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Jadi kita ahlan wa sahlan wa marhaba bis Syekh. Iya. Habib Segaf. Guru Mustafa paling bungas, orang baik, Masya Allah. Kita mungkin gak bahas hadis sekarang. Yuk kita bahas masalah seputar Isra Mi'raj saja. Karena sekarang lagi masaknya. Lagi apa? Lagi masaknya Isra Mi'raj. Saya tanya, kenapa Isra Mi'raj sangat umum bagi masyarakat Kalimantan dan muslimin secara umumnya merayakan acara Isra dan Mi'raj? Apakah ada yang bisa menjawab? Ustaz, pada boleh. Aku HP-nya terganal. Silahkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Krik. Kenapa Isra Mi'raj dirayakan? Bagi khususnya maksyaral ahli sunnah wal jamaah. Yuk. Krik. Jadi pian kada tahu setiap tahun hadir Isra Mi'raj. Nah, kenapa dirayakan yuk? Enggak. Yang tahu jawabannya dapat hadiah HP dari Sidin. Karena sehubungan Isra Mi'raj ini lah, kejadian Isra Mi'raj di setahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu terjadi, dan adanya Isra Mi'raj ini adalah hal yang paling dihimungi oleh Nabi. Itu hanya sekali saja terjadi sepanjang sejarah manusia. Dari kisahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah sampai ke hari kiamat, tidak ada yang bisa
mendapatkan kenikmatan sebegitu besarnya dari Allah. Karena ini momen pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, yang mustahil siapapun itu orangnya, entah itu umatnya Rasulullah ataupun para nabi-nabi sebelumnya, tidak mungkin. Makanya ketika Nabi Allah Musa yang Allah berikan sebuah keistimewaan yang besar, karena beliau adalah orang yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah, kalimullah, orang yang bisa berpander dengan Allah. Dalam riwayat tanpa melalui wasilat Jibril. Apa kata beliau? Rabbi arini kaifa anzuru ilaik. Ya Allah, berikan aku kesempatan sekunggin. Satu kali saja aku bisa memandangmu. Nah, karena pandangan seseorang, ya Allah, pandangan seseorang dengan Tuhannya ini sudah menjadi batas puncak tertinggi dari kenikmatan yang ada di sorga. Mun masih masuk surga kita, tapi mudahan kita seberatan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di situ batas puncak kenikmatan tertinggi ini adalah melihat Nabi, melihat Allah. Nah, coba kita seandainya kita bayangkan saja antara makhluk saja. Nah, seandainya di kamar saya, contoh ini, mun hendak bisa bepander lawan almarhum Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh nih, masuk ke kamar ini biar. Contohnya ini contoh. Himung gak ada biar? Pasti bisa bepander dengan orang mulia. Anggaplah kita bisa, ini ada acara haulnya Abah Gurus Kumpul, kita bisa bepander langsung lawan Abah Gurus Kumpul. Himung gak ada? Oh, himung benar. Tapi jiwa penasaran tambah besar. Nah, ya lebih ulun gak ada hendak berbicara saja, hendak memandang juai. Nah, itu baru kepada seorang umat yang Allah muliakan dari golongannya Rasulullah, umatnya Rasulullah. Bagaimana seandainya bisa langsung berpandang ataupun memandang Nabi? Lebih tinggi lagi kenikmatannya. Nah, bagaimana seandainya? Nah, puncak tertinggi yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Lantarani. Allah firmankan kepada Nabi Musa apa? Lantarani, kalian, engkau wahai Nabi Musa tidak akan bisa, mustahil. Lan ini kalau di dalam bahasa nahunya, bahasa Arab, kaidah dalam bahasa Arab itu lan bermakna tufidut ta'bid. Tidak akan bisa selama-lamanya. Lan. Contoh seperti ini. Lan asyraba al-gahwa. Aku selama-lamanya tidak akan minum kopi. Itu lan. Berbeda dengan la. Kalau la tidak, hanya tidak saja bisa, tidak tergantung dengan, tidak ketergantungan dengan waktu. Baik. Maka subhanallah, Nabi Musa ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangatkah kadakkah? Maka dari itu Nabi Musa ini diberikan kisi-kisi oleh Allah. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa, aku ini tidak menunjukkan diriku kepadamu bukan karena aku tidak sayang, melainkan karena sayangnya aku kepadamu. Kenapa? Jikalau aku menunjukkan, contoh nih, coba lihatlah, adanya gunung yang sangat kokoh di sana. Jikalau dia istaqarra makanahu, tetap tidak bergerak ataupun tidak berdampak apapun, kokoh, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbahu ilal jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Baru bertajalli aja, bukan zatnya, hanya bertajalli. Tiba-tiba melihat hancurnya gunung tersebut dan itu membuat Nabi Allah Musa pingsan karenanya. Nah, kadang apa yang menjadikan hal yang kita harapkan, ya Allah, ulun hendak bermimpi bertemu Rasulullah. Ada amalan dari guru fulan, guru fulan, guru fulan. Dibaca-baca lawan kita, kada juga bermimpi.
Nah, itu bukan karena amalannya kada mustajab, tidak, karena Rasul ini sayang dengan kalian. Kenapa? Karena ketika badan kita yang riget ini yang belum bisa dan pantas untuk bertemu dengan Nabi, hancur badan kita. Karena nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sucikanlah diri kita dulu. Nah, yang menjadi harapan setelah bersihnya awak. Nah, itu yang terjadi juga kepada para sholihin, para aulia. Bukan hanya melihat Nabi secara mimpi saja, melainkan secara yaqadzatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting satu aja, mudahan amalan kita diterima. Mudahan apa yang kita persembahkan dengan ibadah yang sangat sedikit ini diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Allah, dan mudahan kita masih diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat sehingga kita berkumpul dengan siapa yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Isra dan Mi'raj adalah sebuah kejadian yang paling istimewa di kehidupannya. Sekarang seperti ini, kalau seandainya ada seseorang dari orang yang kita cintai suka makan bakso aja. Contoh, apa yang kita tukarkan untuk menjamu beliau? Bakso, karena dia itu yang dia suka, yang beliau sukai. Contoh, jikalau Abah Guru Sekumpul suka apa? Mun kada salah suka iwak karing lah, apalah makanan kesukaan beliau yang guru apa guru? Mun kada salah iwak karing, mun kada salah, wallahu a'lam ya. Nah, ketika orang yang kita puji, yang kita senangi, yang kita idolakan datang dengan kita mengerti ada satu makanan, ini satu contoh kecil saja, makanan yang beliau suka, ini kita akan belikan makanan itu. Sehingga apa? Ya Allah, alhamdulillah merasa dengan adanya makanan yang dia hobikan untuk dimakan tadi, berarti orang yang menjamu ini adalah orang yang peduli kepada aku. Dan sehingga dia akan memberikan perhatian khusus kepadanya. Itu juga yang terjadi kepada Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj ini kita persembahkan untuk siapa? Kita himung dengan himungnya Rasulullah. Pada hakikatnya kita Isra Mi'raj, acara ini untuk Rasulullah, untuk menghimungkan Nabi. Dengan kita merayakan maulid, membacakan manaqib sidin, yang mudahan ini adanya ikatan batin. Ikatan batin ini melebihi dari ikatan zahir. Kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Ikatan roh ini, yang dengan ini kita bisa irtaqa, bisa naik, bisa ya mudahan Allah sucikan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, itu baru alasan saja. Apalagi jam 10 sudah. Hanya datang Wian, diminum kopinya, masih ada stok kopi ataupun roti-roti, bagi lagi. Tayyib. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kalau soalnya saya jabarkan, perjalanan Isra Mi'raj ini akan memakan waktu. Dari alasan sudah ngerti kita. Alasan Nabi dihijrahkan karena apa? Karena beliau mendapatkan musibah besar dengan meninggalnya sanak keluarga beliau, dan beliau mendapatkan al-adha wal masaib wal fitan yang tertuju kepada Rasulullah ketika perjalanan beliau ke Taif, dan juga meninggalnya Siti Khadijah dan Sayyidina Abu Talib. Baik. Maka subhanallah hadirin, ketika Rasulullah lagi terlentang, bahasa kasarnya tidur-tiduran, di satu malam tersebut tanggal 27 Rajab, itu pendapat jumhur, kebanyakan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan peringatan Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Maulid, Syahrul Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di mana? Di bulan Ramadan. Tapi paling utamanya, paling besarnya ulama mengatakan di tanggal 27 bulan Rajab. Baik.
Lagi guring-guringan Nabi ini. Ini kisah ulun ini berusaha untuk meringankan bahasa ya, ataupun ya biar lebih paham. Jadi dengan bahasa-bahasa yang sering kita pakai. Jadi Nabi ini lagi guring-guringan. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Muhani au Muhani. Baik. Karena kebetulan rumah beliau ini dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Tiba-tiba ada 2 orang mengetok pintunya. Dan subhanallah, orang tersebut, 2 orang tadi adalah malaikat Allah yang berwujud sebagaimana manusia. Dibawalah Nabi Muhammad ini ke Ka'bah ataupun ke Masjidil Haram. Kemana? Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh 2 orang ini kepada Nabi? Dibedah lagi dadanya, dioperasi dan dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyu Zam-Zam ini adalah banyu yang terbaik. Bahkan mengalahkan banyu yang ada di sorga. Karena apa? Karena ini alasannya. Karena air Zam-Zam ini adalah menjadi alat yang membersihkan hati Nabi. Tanya kita pertanyaan kembali, Beb, dibersihkan berarti ringan? Tidak juga. Hasya wa kalla. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Ama inilah akhsyakum lillahi wa lah. Orang yang tidak berdosa, orang yang bahkan tidak tergelintir hatinya untuk melakukan dosa, orang yang paling suci. Cuman menambahkan rohaniyahnya Nabi dan ilmunya Nabi, karena Nabi ini akan diperjalankan yang dimana satu makhluk pun di dunia ini, sebagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya, seluruh makhluknya tidak bisa sampai ke magam itu, maka dipersiapkan dahulu. Tiba-tiba di dalam ada satu ikatan, satu garis benang yang warna hirang, itu yang dicabut di dalam hatinya Nabi. Dan malaikat mengatakan apa? Ini nih talinya syaitan. Nah akhirnya apa? Orang yang mendengar kisah ini, hadirin, orang yang benci Nabi, nyaman jamun kayak gitu, ulun juga bisa jadi Nabi Muhammad. Buktinya apa? Ya tinggal malaikat aja datang ke ulun, ditarik setan ulun di dalam hati. Nah itu salah. Itu adalah penafsiran yang keliru dan penafsiran yang bahasa kasarnya goblok. Karena kalau seandainya tahu apa sih yang maksud tadi ditarik ya tadi, antum tahu sifatnya Nabi ini apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini adalah sifatnya perahmat, bukan untuk manusia saja, lil alamin, segala makhluk. Dan iblis, syaitan ini termasuk makhluk Allah. Dan kenapa malaikat ini mencabut tadi? Karena satu hal, karena mun kada dicabut yang ditakutkan, syaitan pun dapat syafaatnya Nabi. Jadi seakan-akan apa? Ditariklah rahmatnya Rasulullah kepada syaitan. Karena apa? Karena Allah ciptakan syaitan ini sebagai musuh bebuyutannya manusia. Ada beberapa orang hendak berkawan jar. Nah itu salah. Alhamdulillah. Setelah itu barulah Nabi Muhammad didatangkan kepada beliau ini namanya kendaraan, namanya buraq. Buraq ini adalah hewan yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Mohon hitungan sekarang model kayak kuda kita di Indonesia. Karena kuda kita ini halus ya dibandingkan kuda Arab. Nggih, orangnya juga halus-halus juga. Kenapa? Karena kita dimakan entalu lah sekong do masih dibagi 4. Mon orang Arab sana makan sekali makan 6-7 ekong intalu. Kalau makan daging 1 kilo 2 kilo di sana, kita 1 kilo 2 kilo untuk semajelis.
Tapi di sini kada di sini. Tenang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gaya aja. Nah, buruk ini ditunggangi oleh Nabi. Pertama kali ditunggangi oleh Nabi, buruk ini meronta ataupun seakan-akan tidak ingin ditumpangi oleh Nabi. Padahal kada. Padahal buruk ini grogi. Kenapa grogi? Karena buruk yang ini yang paling halus. Buruk ini naikkan para anbiya dalam riwayat seperti itu. Sehingga buruk ini ada di surga Allah. Pertama kali diciptakan di setiap pintu-pintu surga, di arsy-Nya Allah, di tempat-tempat yang suci pasti tertulis adanya lafaz Allah dan Rasulullah. Nah, sehingga subhanallah ketika melihat nama yang suci tersebut, jatuh hati nih buruk satu nih. Yang ditunggangi Nabi ini jatuh hati. Akhirnya karena cinta sudah, dengan hanya pandangan kepada nama saja. Dan kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam fatalaqqa min rabbih kalimat fataba alaihi. Apa kalimat yang dilihat oleh Nabi Allah Adam? Ini tulisan Rasulullah. Nah, buruk ini melihat dan pada saat itu dalam riwayat buruk ini menangis ya terus. Karena syahdu, karena cinta tadi Pang. Kada berasa air mata keluar dari penglihatan sidin. Sampai akhirnya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pertemuan buruk dengan nabinya karena cinta dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga itu yang terjadi. Kada pede. Coba seandainya ada orang yang pengen idolakan nih, Fulan datang, Habib Umar bin Hafidh datang ke sini, kira-kira siapa kita? Bisa getar, bisa menangis, bisa. Iya grogi karena grogi tadi. Ada kisah Abah Ulun bercerita dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada bisa bulik juga hujan bian. Makan ya rotinya itu, masya Allah. Doakan orang yang sudah membantu majelis kita ini mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah juga. Tayyib. Grogi. Abahan ini masuk ke salah satu desa di Sampang, pedesaan. Nah, ada satu orang ketika di perjalanan ya desa tadi, karena melihat adanya Habib datang, guru beliau sendiri Abah kan, dia gak pakai apa? Bukan peci, perempuan ini posisinya, gak pakai kerudung. Karena dari saking malunya melihat Habib ini gak pakai kerudung, sarungnya diangkat jadikan kerudung. Di bawahnya kada pakai celana. Itu karena grogi kadang orang ini melakukan hal-hal yang kada wajar. Nah itu juga yang terjadi kepada Buraq. Sehingga malaikat Jibril mengatakan apa kepada Buraq? Ya Buraq, diam ente. Karena tidak ada satupun makhluk Allah yang menunggangi ente yang lebih mulia daripada orang yang sekarang menunggangi ente, itu Rasulullah. Berangkatlah Rasulullah ceritanya bersama malaikat Jibril dan Buraq tadi. Sampai ke mana? Ke Madinah. Sampai ke kota Madinah disuruh apa Rasulullah? Disuruh salat di situ di padang kurma ataupun di kebun-kebun kurma. Salatlah di sini dan Rasulullah mengatakan apa? Sayyidina malaikat Jibril mengatakan apa? Ata'rifu ayyu makanin hadza? Engkau tahu ya Rasulullah tempat apa yang kau salati barusan? Itu adalah Madinah ataupun innaha Thaibah wa ilaikal muhajirah. Itu adalah Thaibah. Thaibah ini nama lain daripada Madinah. Nah, Madinah ini karena adanya Rasulullah. Jadi Madinatul Munawwarah li nuri Rasulillah, seperti itu. Ada yang mengatakan juga namanya Yathrib. Nama kota Madinah namanya Yathrib. Tayyib. Madinah ini kota penyakit. Jadi tidak bahkan menjadi kota yang terasingkan karena penyakit yang ada di situ. Penyakit pilek, penyakit panas dan seterusnya.
wabah lah bahasanya. Nah, dengan adanya Nabi hilanglah semua wabah itu. Nabi berangkat juga ke ada kuburan. Nabi subhanallah diberhentikan oleh malaikat Jibril untuk sholat di situ, yaitu kuburan dari Nabi Allah Musa. Ketika perjalanan lagi, Nabi ini mencium adanya sebuah wangian yang sangat dahsyat, harum benar. Ditanyakan ini bau dari mana malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini bau dari seorang Masyitatu Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun, yaitu tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Di kuburan yang sampai detik itu masih tercium bau yang sangat semerbak wanginya dari Masyitah, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Kenapa? Tahu kisahnya? Insya Allah tahu aja. Belum salah lagi. Coba ceritakan yang tahu. Pada intinya hakikatnya, dengan adanya kisah tadi, bahwa Masyitah ini ketika terjatuh ini, ketika menyisir terjatuh, tergugur sisirnya. Beliau menyebut ketika mengambil dengan nama Bismillah. Nah, kagetlah dia, yaitu perempuannya Fir'aun ini, anaknya Fir'aun. Kenapa ikam baca Bismillah? Kenapa kada percayakah lawan abahku sebagai Tuhan? Kada ajarnya. Ngomong kayak gitu lu laporkan biar lawan abah. Laporkan ya. Nah, akhirnya dilaporkan. Simpelnya, dilemparlah orang ini ke penggorengan. Kemana? Ke penggorengan. Wajan ganal dibari minyak menyemplung. Karena apa? Karena iman. Bukan kayak gitu saja. Ini Masyitah ini punya suami, punya keluarga, punya anak. Dan pada saat itu anaknya ada yang umur 2 tahun, masih menyusui. Masyitah ini suruh berdiam. Dilihat, beriman kada lawan Allah, beriman lawanku kada, jar Fir'aun. Kada, mun kada ikam, nih anakmu aku lempar. Dilempar satu. Itu lebih menyakitkan daripada apa? Daripada kita sendiri yang dieksekusi mati. Karena kita melihat orang yang kita sayangi dieksekusi di depan mata kita. Coba kita bayangkan kalau kita seperti apa. Cuman karena beliau seorang yang sangat memegang akidahnya dan imannya, sampai beliau melakukan perjuangan yang begitu dahsyatnya, yang sehingga perjuangan tersebut mendapatkan sebuah kebesaran nama beliau sampai dikenang oleh Rasulullah pada saat itu. Kita katakan, Habib bro, kenapa harus disiksa? Siksa makhluk ini bukan menjadi sebuah kerendahan, penganiayaan seorang makhluk yang bahkan dia adalah orang yang murka, adalah orang yang dibenci oleh Allah. Bukan ketika disiksa tersebut menjadi, oh ya Allah, Allah kadang nolong ulun. Bukan seperti itu, bukan menjadi sebuah kehinaan yang didapatkan, melainkan itu adalah sebuah perjuangan dan kebanggaan yang didapatkan orang tersebut. Karena subhanallah, yang diharapkan itu hidupan yang abadi nanti di akhirat. Umur kita pendek, hendak meninggal di mana? Di tempat kerja, di rumah sakit, di jalan, pasti hakikatnya akan meninggal. Nah, sehingga umur kita yang pendek, apa yang kita persembahkan untuk agama? Nah, di situ ada dibutuhkan perjuangan dengan keimanan jelasnya. Habib, aku nunggu Imam Mahdi hendak berperang, ujarnya. Kapan Bib bisa kada pian kasyafkan? Akui, ada orang memandang seperti itu. Ulun berpandar bang, hadir majelis aja koler masih hendak berperang. Karena subhanallah, antum tahu perang nih saling bunuh. Aku jaga Habib, melihat Habib pian, aku jaga Habib nih. Melihat tombak berbulik sidin di belakang Habib. Ulun belum nikah Habib baik ya. Ada orang-orang jauh sana, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, persiapkan iman bahwa ala inna sil'atallahi ghaliyah.
Ala, ketahuilah, inna sil'atallah, bahwasanya apa yang Allah persembahkan untuk kita ini ghali, besar, mahal. Jadi setidaknya adalah yang kita perjuangkan, entah itu dari waktu, karena subhanallah itu untuk dapat jalannya surga ini dari Allah sangat mudah, hanya membutuhkan sedikit perjuangan saja. Subuh berangkat ke masjid, dapat ya Allah, hendak ulun sholat di masjid, tapi kada berjalan. Sampai kira-kira kada. Ya Allah, ulun hendak ke Palangka, ada duit di Palangka, ada gawian tender. Namun kita kada ke Palangka, dapat duit kada dapat, harus ke Palangka. Tapi ketika imbalan itu zohir, tampak, pasti kita mau garing pun kita berangkat. Nah, karena Allah memberikan ujian kepada kita, timbal balik dari Allah ini tidak dilihat. Coba seandainya, ini ujian, tapi ujian dari Allah. Makanya orang yang subhanallah bersolat berjamaah di isyaknya dan solat berjamaah di subuhnya, Allah berikan pahala apa? Pahala 1,5 malam di dalam solat tahajudnya. Padahal dia kada sholat tahajud. Karena itu saja sepele. Tapi subhanallah, karena perkara sepele kita sepelekan kada. Nah, ujian dari Allah yang penting kita berjuang ya. Berjuang dengan niat satu. Ya Allah, ulun kayak gini hendak memperbaiki diri ulun yang rigah. Ya Allah, ulun hendak meninggalnya ulun ya Allah dengan meninggal yang bermakna, dengan penuh senyuman. Bahwa pindahnya kita masuk ke alam kubur kita itu menjadi pintu surga kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya perlu antum kalau pengen tahu nikmat Allah ini, mun hendak tahu, pergi pian ke kuburan. Pergi pian lihat, renungi aja. Bahwa di nisan itu akan ada nama pian nanti. Mun kada percaya, tunggu aja. Fir'aun ini kada pernah garing, Pak. Cuman mati juga. Nah, seperti itu. Jadi renungi. Dari renungan tadi ini kadang ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Ente besok ke rumah sakit, ente lihat macam-macam orang sakit. Nah, makanya kata Rasulullah apa? Ingatlah perkara-perkara sebelum kau hilang kesempatan itu. Rasa sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, seperti itu. Nah, itu namanya mengolah iman, mengolah hati. Dengan tafakkur tadi, ingatkan ya Allah, mudahan dengan apa yang ku persembahkan di malam hari ini nih menjadi suatu hal yang besar di mata Allah, dengan ridha Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Sampailah akhirnya ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa Ibnu Khalata, kata Rasulullah. Terus langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Langit keenam bertemu Nabi Allah Musa. Langit ketujuh terakhirnya bertemu datuknya sendiri Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam. Nah, seperti itu kejadian-kejadian singkatnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril pada saat itu tidak mampu malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah. Batasan makhluk saya katakan. Akhirnya terjadilah pembicaraan yang sehingga disyariatkanlah perkara salat. Makanya kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Orang hendak sampai kepada Allah melewati salat. Karena di situ ada sedikitnya pembahasan tentang bagaimana ucapan Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kita sebutkan Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah ila akhir al-ayah. Mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal ini bisa menjadikan sebab kita diberkahi oleh Allah, dikabulkan hajat kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah, disugihkan oleh Allah.
emang sudah sugih aminnya gana. Gancang. Baik. Sebelum kami tutup, kita baca tahlil nasyid bersama. Tahlil aja. Karena ulun kada kawak bernasyid. Untuk kita hadiahkan pahalanya untuk abah guru sekumpul dan juga kepada mertua nenek. Siapa Bu namanya Bu? Dan juga kepada almarhumah Syarifah Nur binti Agil Bahsin. Tayyib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita baca tahlil bersama, ini ada undangan dari KPHU, Komunitas Pecinta Habaib dan Ulama, yang akan menyelenggarakan haul Abah Guru Sekumpul di tanggal dan hari Selasa 8 Februari Ba'dal Isya di Masjid Baitur Rahim, Jalan Es Parman. Mudahan kawa abah hadiran buhan pian seberataan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بعلمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله سلط قبل صوم وما قرأناه القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله. ما سبحان الله يحمد رسول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ندل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رشدنا المهاجر الله بن عيسى ووصول وفور خواشي. ثم الكناس العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصول وفور ثم سيدنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا صفيا وسلم مغربها بريها وبارها وخبير خصوصا الذي ما استمعناه هنا بسبب الأجله شيخ محمد قرون ووصول وفور منتسبين إليه أجمعين. اللهم اجعل فداء له من النار فكاكا له من النار وبعدا له من النار وسراء له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره فلت من خفال النيران يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة
وخصوصا من لا زائل ولا ذاكر له وأما الجميع والأنفس والجنان يا حنان يا منان يا من يسئل عن الله يسوينا عن الله مجبور انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة عملنا ولا الإيمان والإسلام جاء توفنا وأنت راض أننا لا تهن اللهم في غفلة أخذنا لا غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحيتنا عليها فأمسنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مبدلين ولا مغيرين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikit permintaan dengan hormat dari Al-Faqir Al-Haqir ilallah, karena alhamdulillah ada beberapa dari teman-teman pecinta majelis, beliau perhatian dengan majelis kita sehingga beliau memberikan inovasi kepada kita, karena beliau memang funnya ataupun gawiannya di bidang media. Jadi beliau kemarin sempat ketika kami pulang ke Jawa, jadi beliau punya niat baik dalam membantu majelis, perkembangan majelis khususnya. Jadi beliau dengan kebisaan beliau di media, beliau membuatkan channel YouTube untuk kita Riyadhus Shalihin, yang harapannya karena sekarang melihat saya lihat sendiri gerakan-gerakan para dai, para guru-guru, para ulama yang mengambil kesempatan untuk lebih luasnya syiar agama, sehingga untuk melihat para habaib, para guru-guru, para ulama yang beliau menjadikan kegiatan ataupun adanya YouTube tadi sebagai gerakan dakwah yang pertama, sehingga tersebarnya lebih luas jaringan dakwahnya. Yang kedua, untuk menjadi pembanding. Karena kita tahu sendiri bahwasanya YouTube ini terlalu luas ininya, jaringannya, karena sehingga semua orang bisa membuat YouTube dan semua paham bisa juga dipaparkan di YouTube. Maka dari itu yang berhubungan dengan agama ini sangatlah sensitif, sangatlah bahaya. Saya katakan apa yang diucapkan oleh ulama, yang paling bahaya ini dua ilmu. Yang pertama adalah kedokteran. Nah, kira-kira kalau seandainya orang yang tidak berkapasitas dalam ilmu kedokteran, dia memberi obat ke orang, dia mengoperasi orang, kira-kira kayak apa? Tahambur. Nah, yang kedua juga perkara agama. Nah, maka dari itu kadang kita melihat di YouTube ini berbagai macam cobaannya ya, ataupun fitnahnya. Maka statement para habaib, para ulama juga mengikut sertakan di situ untuk menjadi pembanding. Jadi yang terakhirnya, kita tahu nih majelis sudah berjalan setahun lebih ya, dan mudahan dengan adanya tadi subscribe. Nah itulah, subscribe, like dan juga share, itu menjadi bantuan yang gak ngalih dan kada uyuh kesampian. Dan itu insya Allah ana lihat ya, perkembangannya itu nanti ada hasilnya di situ, yang dimana tujuannya hasil ini untuk kita, untuk apa yang antum makan, untuk apa yang antum nikmati di sini, daripada selalu kita bertumpuh tangan untuk mencari-cari dana. Dan alhamdulillah di majelis kita ini
tengalih ulun hendak meminta-minta lawan orang. Maka mungkin dengan adanya bantuan antum untuk share-nya, untuk subscribe-nya bisa membantu jalannya majelis. Setidaknya jadikan ketukan antum di HP ini hikmah antum gasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun minta sama Bu Hanpian untuk subscribe dengan hormat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ngarannya yuk? Mas David, apa ngarannya Mas David? Al spasi official, itu. Ya mudahan. Masa kada mau biar? Oh sudahlah. Yang lain juga. Ayo Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahidil busyra salatan tubashiruna biha